Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armisa Putrianti Isam dengan NIM 220950234 dari kelas PTIKM. Baik, di sini saya akan menjelaskan protokol-protokol jaringan yang terbaru dan teknologi jaringan yang banyak digunakan. Protokol jaringan yang terbaru yaitu TCP/IP. Pengertian TCP/IP singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP/IP merupakan standar komunikasi data yang digunakan untuk dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain pada jaringan internet. Karena berupa kumpulan protokol, maka protokol ini tidaklah mampu berdiri sendiri. TCP/IP merupakan yang paling banyak dipakai pada saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk software atau perangkat lunak pada sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat-perangkat lunak tersebut yaitu TCP/IP stack. Pengertian TCP/IP menurut para ahli. Pengertian TCP/IP menurut Forousan dan Chung Vegan menyatakan TCP/IP adalah suatu hierarki protokol yang terdiri atas modul-modul yang interaktif, yang mana tiap-tiap modul tersebut memiliki fungsionalitas yang spesifik. Pengertian TCP/IP menurut Koslerok bahwa TCP/IP yaitu suatu set standar aturan komunikasi data yang dipakai dalam proses transfer data dari satu komputer ke komputer yang lainnya dalam jaringan komputer tanpa memandang perbedaan jenis hardware yang digunakan. Terdapat beberapa fungsi TCP/IP pada jaringan internet, yaitu fungsi TCP/IP pada komunikasi internet adalah untuk sarana pengiriman file dalam satu jaringan. TCP/IP juga sering digunakan untuk kepentingan remote login, untuk telnet, untuk komputer, mail, dan lain-lain. Layer TCP/IP. Yang pertama yaitu application layer. Fungsi application layer yaitu bertugas untuk melayani permintaan data atau service. Aplikasi pada layer ini menunggu di portnya masing-masing pada suatu antrian untuk diproses. Yang bekerja pada layer ini yaitu aplikasi Network Terminal Protocol yang menyediakan remote login dalam jaringan. File Transfer Protocol digunakan untuk file transfer. Simple Mail Transfer Protocol digunakan untuk mengirim email. Domain Name Service untuk memetakan IP address ke dalam nama tertentu. Routing Information Protocol, protokol routing. Yang kedua, Transport Station Layer. Fungsi dari Transport Station Layer adalah untuk membentuk sebuah sambungan antara host penerima dan pengirim sebelum kedua host tersebut berkomunikasi dan seberapa sering kedua host ini akan mengirim acknowledgement dalam sambungan tersebut satu sama lainnya. Transfer layer hanya terdiri dari dua macam protokol, diantaranya yaitu Transmission Control Protocol, User Datagram Protocol. Yang ketiga, Internet Layer. Fungsi layar internet pada TCP/IP yaitu berisi protokol yang mempunyai tanggung jawab dalam pengalamatan dan enkapsulasi paket data jaringan. Pada internet layer terdiri dari beberapa protokol yaitu IP, ARP, ICMP, IGMP. Yang keempat, Network Access Layer. Network Access Layer adalah gabungan dari network, data link, dan physical layer. Fungsi Network Access Layer yaitu menyediakan media bagi sistem untuk mengirimkan data ke device lain yang terkoneksi secara langsung. Dengan kata lain, mendefinisikan protokol-protokol dan hardware yang digunakan dalam pengiriman data. Dalam layer ini terdapat protokol-protokol seperti Frame Relay, PP pada WAN, Ethernet pada LAN. Yang kelima, Physical Layer. Fungsi Physical Layer pada TCP/IP yaitu mendefinisikan karakteristik yang dibutuhkan hardware untuk membawa sinyal data transmisi. Pada layer ini mendefinisikan hal-hal seperti nomor dan lokasi pin interface serta level tegangan. Teknologi jaringan yang banyak digunakan yaitu Ethernet. Protokol Ethernet sejauh ini adalah yang paling banyak digunakan. Ethernet menggunakan metode akses yang disebut CSMA atau CD. Sistem ini menjelaskan bahwa sistem komputer memperhatikan ke dalam kabel dari network sebelum mengirimkan sesuatu ke dalamnya. Jika dalam jaringan tidak ada aktivitas atau bersih, komputer akan mentransmisikan
data jika ada transmisi lain di dalam kabel. Komputer akan menunggu dan akan mencoba kembali transmisi jika jaringan telah bersih. Kadangkala dua buah komputer melakukan transmisi pada saat yang sama. Ketika hal ini terjadi, masing-masing komputer akan mundur dan akan menunggu kesempatan secara acak untuk mentransmisikan data kembali. Metode ini dikenal dengan koalisi dan tidak akan berpengaruh pada kecepatan transmisi dari network. Protokol Ethernet dapat digunakan untuk pada model jaringan garis lurus, bintang, atau pohon. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.